Bismillahirrahmanirrahim. Walai tadi anda pagi opo amat. Walai tadi anda pagi opo amat. Hati kroro ing bulan baline. Hati kroro ing bulan baline. Alasoihi miturut ing atase kaum kang sholat. Alasoihi miturut ing atase kaum kang sholat. Ya nama kono setune barang. Usida kaitin sejo. Apa bihi lemah. Bayani ngetasi di ma'amuri. Nyatane ngasilati perkara kang diperintah. Apa bihi al. Iku ya tahakku jadi nyata apa ma lima roti kalawan ambalan alwai jadi kang suci wal aslu utawi hukum asali iku bara'atu timati ngelebarake tanggungan mimma saking barang zada kang tambah apa ma alaihi ing atasi marratil wahidah al-marratil wahidah illa idza dalla an terkalani nuduhake illa idza dalla an terkalani nuduhake apa dalilu perkara kang nuduhake ala kosuti tikrari ing atasi nejo bolan baleni ala kosuti tikrari ing atasi nejo bolan baleni bayu malu mengkotin lakoati bayu malu mengkotin analaki atau dilakoati apa bihi tikrar karena amri koyok perintah bisolawati dalam biro-biro salat al-famsi kang limo wal amri lan perintah bisa Ramadana kalawan poso ing dari bulan Ramadan virus ini utawi kang mandini kaus soke mengapa virus ini utawi kang mandini kaus soke iku anahu satu ni'mat iku yang tadi narapaki apa amal hati kroro ing bulan baleni Fayastawibu moko ngalah apa amar al-ma'mura ing perkara kang diperintah bil matlubi kalawan perkara kang diburi mayukinuhu saladini kunang apa makmur hu iman zamani umri saking zamani saumur zamani umri saking zamani saumur haisulah doyana itu sekiranya ulah ono bertela api iku wajud haisulah yudana haisulah doyana itu sekiranya ulah ono bertela api iku wajud li'amantil ma'muri mari luwih dawane perkara kang diperintah apa bihi hal lintifa'il marjahi lintifa'i marjahin dimontorkan lintifa'i marjahi batihi karena nafiani perkara kang dinunggulake setengahnya adalah lintifa'i marjahi batihi
Karena nafene perkara kantin unggulake setengah amal. Ala batin mengguli setengah kan boleh. Ala batin mengguli setengah kan boleh. Walai tadi dan orang merapaki apa amal. Al-Fawrah itu mulia segera. Al-Fawrah itu mulia. Ya anak kontong karena satu ini kantin sejauh. Minggu saking amal. Ibu ijazah fi'li mawjudake penggawean min wail ikhtisasin saking tanpa nentuake di zaman ini kalawan zaman al-awwali kal awal dunia zamani ulah zaman asane kang kaping pindho. Duna zamani ura zaman asani dengan itu wakilnya nanti kita pakai apa yang tadi nara pakai apa amal al-fawrah yang untuk mulia subhanallah dalika yang mengatasi mempunyai wakilah yuhmalu ditanggung nanti apa kauruman dawe wong atau ulama yang kuno kang dawe sapa man innahu satu amal iku yang tadi nerapake apa amal atikrara ing bonan balene wal amru utawi perintah Ijadil fi'li kalawan mawjudake penggawe iku amrun perintah Ihi kalawan ijadil fi'li Wabima lan kalawan barang La yatimmo kang ora sempurna Apa al-fi'lu penggawe Apa al-fi'lu penggawean Illa bihi angin kalawan ulang Illa bihi angin kalawan Masal amri koyok perintah Bisalawati kalawan pira-pira sholat Iku amrun perintah Bitaharati kalawan sesuci Al-mu'adiyati Al-mu'adiyati kan merkaaki apa tahara Al-mu'adiyati kan merkaaki apa tahara Ilaiha maring sholawat Fa'ina sholata Maka satunya sholat Fa'ina sholata Maka satunya sholat Kalau fa'ina dimanai maka berarti Fa'fasifah menjadi jawab dari syarat yang dikira-kira Tapi bisa saja fa'nya itu ditahlil alasan dikarenakan Iku la tasihu rasa apa sholat Biduniha kalawan tanpa Bisa saja karena ya Fa'ina sholata korona satunya sholat Iku la tasihu rasa apa sholat Apa sholat ya Biduniha kalawan tanpa tohar Wa ita fu'ilah Lantar kalani Dilgawi Apa makmur Wa ita fu'ilah Lantar kalani Dilgawi Atau dilakoni Apa makmur Bibinai kalawan dimabniaki Lima penguli mari mabni makmur Makmur itu mabni majhul Ail makmur berisi perkara kang diperintah Itu naikul fa'ilnya Ya kuruju mukometu Apa al-ma'muru perkara kang diperintah Ini lemah ganti saking tanggungan Ayo lemah ganti lagi tegesi tanggungannya perintah
wa tasifu lan persifatan apa al-fi'lu penggawean bil ijza'i kalawan cukup alladzi menjadi kota dari kata yang diubah. Allati yaitu allati allati yaitu allati utawi iki wa idzafu ila iku allati kang yadkhulu kang mlebu apa allati fil amri ing dalam perkara kang diperintah. Di dalam dijelaskan al-amri itu masdar tapi bermakna isim maf'ul. Al-amri bermakna makmur. Il-amri ay fi ma ta'allaqatiha aw tilka masdaru wa arada ismul maf'ul. Dikatakan masdar dari bermakna isim maf'ul. Fil amri ing dalam perkara kang diperintah benahi lan perkara kang dicegah. Wa man barang la yadkhulu kang ora mlebu apa ma. Wa hadhihi utawi iki allati yadkhulu fil amri wa nahyi iku tarjamatu yadkhulu terjemahe dawuh yadkhulu mlebu bi kitabillahi ing dalam dewi Allah Ta'ala sapa al-mu'minuna mu'min kabeh sapa al-mu'minuna pira-pira mu'min kabeh wa sayati lan bakal teko apa al-kalamu guneman atau apa al-kalamu guneme fil kufari ing dalam pira-pira wong kafir. Wasahi utawi wong kang lali wasabi lan bocah wal majnun lan wong kang edan iku wairuda kilina ora kang mlebu kabeh bil kitabi ing dalem dawi Allah bil kitabi ing dalem dawi Allah lintifai taklifi korona nafene peperden anhum saking sahilah wajib maru lan diperintah sapa sahi wong kang lali tidak ada sahi ing dalem sawisine ilangi lali tidak ada sahi ing dalem sawisine ilangi lali anhum saking sahi bijabari oleh sahi kalawan nang beli sela-selane lali kakoda ilma koyok mondoni barang atau nekani barang fatahu kang apa emak hu ing sahi bayani minas sholati nyatane sholat wa dhamanima lan tempuani barang adalah pahu kang merusak sapa sahi adalah pahu kang merusak sapa sahi hu ing bayani minan malih nyatane harta wal kufaru tawi pira-pira kafir iku mukhatabuna kang dindhawuhi kabeh bihuru isyara ini kalawan pira-pira pangi syariat bihuru isyara ini kalawan pira-pira pangi syariat bagaimana kalawan barang la atasiku kang ora asa apa huruf syara'i lahihi amin kalawan
Wa utawi ma ala tasifu iku al-islamu agama Islam. Dikaulihi karena darani Allah Ta'ala ma utawi opo iku salah kakum ngelebu ake opo ma iku salah kakum ngelebu ake opo ma kuling sirotabe bisa koroh yang dalam neraka sakor bisa koroh yang dalam neraka sakor kalu wajah sapa kufar lam naku ora ono sapa kita iku minal musallin setengah saking wong kang salat kabeh wa faidatu khitabihi utai faidai ngitopi kufar biha kalawan furu isyarati iku buhung nyiksa kufar iku buhum nyiksa kufar alaiha ing atase ninggal furu isyarati alaiha ing atase ninggal furu isyarati idla tasihu korona urasah opo furu isyarati minhum saking kufar fi halil kufri ing dalem nalikone fi halil kufar ing dalem tingkah kafir ditawakkufiha korona kang deti furu ala niat ing atas niat al-mutawaffaqati kang dekati apa niat menjadi sifatnya niat al-mutawaffaqati kang dekati apa niat al-islami ing atas agama Islam wala yu'akhuduna lan ora diterapi sapa kufar wala yu'akhuduna lan ora diterapi sapa kufar biha kalawan ninggal furu Bada Islami yang dalam saat ini melebu agama Islam. Bada Islami yang dalam saat ini melebu Islam. Taliban korona dimenati fihi yang dalam Islam. Wal amru utawi perintah bisa kalau wiji-wiji iku nahyun nyegah antitihi saking lelawanane syekh wa nahyu utawi nyegah anisyai saking suwiji-wiji iku amrun perintah antitihi kalawan lelawanane syekh aina kolah mengkotarkan yang macam sopo man lahu maring sahkas itu orang lain aina kolah mengkotarkan macam sopo man lahu maring sahkas atau air uskun menengu sopo siro karena mengkotak sopo man iku nahiyan kang nyegah lahu maring sahkas ane ta'arrufi saking ubah-ubah awila tetaharruf utawa aja ubah-ubah sapa sira kana apa ana sapa man iku amiron kang perintah lahu maring sahkas disebutnya kalawan Wajah sebenarnya ada pun bisa jadi maupun saling alam kriminal istihara.
Adapun penyebabnya majes itu di sini dikatakan ada empat. Penyebabnya majes itu ada empat. Yang pertama bisa saja karena mendapatkan tambahan, kalimat tambahan. Yang kedua bisa saja karena disebabkan ada kalimat yang dibuang. Jadi yang pertama disebabkan mendapatkan kalimat tambahan. Yang kedua karena ada kalimat yang dikurangi. Yang ketiga karena pemindahan arti. Yang keempat karena istimewa. Yang pertama karena tambahan. Adapun masjes yang disebabkan ada kalimat yang ditambah, yaitu seperti dengan Allah, laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un. Di sini ada kaf. Kaf itu bermakna mislu. Lakabnya itu saidah, tidak ada artinya. Karena apabila ada artinya, kalau kafnya ini ada artinya, maka mengandung arti ada yang menyamai Allah. Kalau diartikan laisa kamitslihi syai'un, laisa ora ono iku kamitslihi sepadane Allah, apa syai'un suci-suci. Tidak ada orang yang menyamai sesamanya Allah, satu orang pun tidak ada sesuatu yang menyamai persamaannya Allah. Berarti Allah ada yang sama dengan Allah. Jadi di sini mengandung arti. Jadi itu mengandung arti ada yang menyamai Allah. Biasanya ada yang menyekutukan Allah. Nah di sini mengatakan misalnya yang menyekutukan Allah itu saya itu sama seperti Allah dan tidak ada yang sama seperti saya. Begitu maksudnya. Jadi kalau ada artinya berarti itu ada yang menyamai Allah. Tidak ada sesuatu pun yang menyamai persamaannya Allah. Tidak ada sesuatu pun yang menyamai orang yang sama dengan Allah. Itu mengandung arti ada orang yang sama seperti Allah. Nah, misalnya yang sama seperti Allah siapa? Misalnya iblis. Nah, tidak ada yang menyamai iblis. Berarti mengandung arti seperti itu. Tidak ada yang sama seperti iblis. Sedangkan iblis itu sama dengan Allah. Mengandung arti seperti itu. Padahal yang dimaksud ayat ini adalah tidak ada yang menyamai Allah. Jadi ini maknanya sebaliknya. Jadi laisa kamitslihi syai'un ini dinamakan isti'arah karena artinya itu sebaliknya yang asli. Dinamakan majas ya, dinamakan majas disebabkan maknanya itu sebaliknya lafadznya. Lafadznya mengandung arti ada yang menyamai Allah, tapi maknanya tidak ada yang menyamai Allah. Itu namanya majas. Karena maknanya tidak memakai. Karena makna tidak memakai maknanya lafaz, karena makna yang dipakai tidak sesuai dengan lafaznya, itu masuk ke majas. Yang kedua, ngerti ya Pak? Jadi ada yang menyamai Allah. Misalnya siapa yang menyamai Allah? Iblis misalnya. Nah kata-kata ini kalau katanya ada artinya tidak ada seseorang pun yang menyamai iblis, yang mana iblis ini sama seperti Allah. Begitu maksudnya. Jadi kalau katanya ada artinya. Padahal yang dimaksud ayat di sini tidak ada
satupun, baik itu makhluk hidup maupun makhluk mati yang sama seperti Allah, maka akarnya seidah. Karena kalau ada yang menyamai Allah mustahil muhal. Yang kedua, ada majaz disebabkan ada yang dikurangi. Contohnya seperti was'alil qaryata, tanyakan pada desa. Desa kan tidak bisa bicara. Was'al al-qaryata, was'al takonu sapa sira al-qaryata ing desa, tanyakan kepada desa. Tanyakan kepada desa. Desa tidak bisa berbicara kok disuruh tanya. Itu ada lafaz yang dibuang, ada nutup yang dibuang, ada kalimat yang dibuang. Asalnya was'al ahlal qaryati. Qaryati itu asalnya menjadi mudhaf ilaih. Asalnya ahlanya mudhaf, qaryatinya mudhaf ilaih. Kemudian mudhafnya dibuang, mudhaf ilaih mengganti kedudukannya mudhaf. Mudhaf kan menjadi marfu', maka mudhaf ilaihnya dibaca dibaca fathah. Nah, seperti itu Ja'a Sayyidun. Disebabkan ada yang dikurangi. Ja'a Sayyidun. Ja'a Sayyidun. Saya sudah datang. Padahal yang datang istrinya. Ini majaz. Istrinya saya datang, saya datang. Biasanya kiai saya itu yang jeng mantan kiai, yang jeng oleh santrinya. Oh kiai datang ke saya, padahal yang ragu itu istrinya. Kiai tidak bisa datang. Kiai saya sudah datang, padahal yang datang itu adalah istrinya atau putranya. Berarti ini dimakan majaz. Karena tidak sesuai dengan lafadznya, maknanya tidak sesuai dengan lafadznya. Padahal yang datang putranya. Jadi asalnya Ja'a Ibnu Sayyidin. Ja'a teko sapa Ibnu Sayyidin, bapak Israel, anak Israel. Yang menjadi fa'il Ibnu Sayyidin menjadi mudhaf ilaih. Kemudian akhirnya dibuang, mudhafnya dibuang, mudhaf ilaih menempati tempatnya mudhaf, dikatakan JS itu. Biasanya mengundang bupati, pasti datang wakilnya, bupati datang. Nah ini majaz karena yang datang bukan bupati. Jadi Sayyidun bermakna Ibnu Sayyidin atau bermakna Zawjatu Sayyidin, istrinya saya. Undang bupati pasti datang wakilnya. Bupati Sampang sudah datang, ayo imtihan mulai. Bupati Sampang. Padahal yang datang bukan bupati, wakilnya. Ini namanya majaz. Aslinya wakil bupati, tapi kok dikatakan jadi motornya dibuang. Jadi terjadi majaz karena ada lafaz yang dibuang. Yang ketiga disebabkan pemindahan. Kalau di ilmu balaghah lainan, penyebabnya lebih banyak lagi. Yang ketiga, majaz disebabkan pemindahan. Di sini lebih contoh wakil.
Wahid itu makna aslinya adalah tanah yang mendok, tanah yang dikung, tempatnya orang qatil hajat. Jadi di daerah mana, di daerah Arab itu punya mendirikan jurang seperti ini tempatnya orang mengeluarkan qatil hajat umum untuk semua orang. Jadi ini namanya wahid. Wahid itu makna aslinya bumi yang cekung seperti itu, bumi yang mendok, tanah yang mendok. Itu makna aslinya. Tanah yang mendok ini tempatnya orang Thai. Kemudian wahid ada pemindahan pakai maknai Thai. Mengapa kok dimaknai Thai? Karena ini tempatnya orang Thai. Karena wahid di sini tempatnya Thai. Tempatnya Thai. Padahal makna yang asli wahid itu tanah yang mendukung tempatnya orang qatil hajat. Makna asli. Kemudian wahid dikatakan Thai. Padahal wahid itu, jadi wahid ini tempatnya orang Thai. Wahid ini tanah tempatnya orang qatil hajat. Kemudian diartikan kotoran, diartikan Thai. Itu ada pemindahan. Jadi wahid tidak memakai arti yang asli, melainkan memakai arti isinya tempatnya tadi itu, yaitu kotoran. Yang keempat, majaz disebabkan isti'arah. Isti'arah ini meminjam. Contohnya seperti jidar yuridu ayyan qadda. Makna aslinya adalah pagar tembok. Pagar tembok itu kan makhluk mati, benda mati. Pagar tembok yang ingin miring, ingin doyong, yang qadda itu makna aslinya miring. Condong ini pagar yang ingin miring, pagar yang ingin miring. Kata-kata miring ini seharusnya apa? Seharusnya benda hidup. Rumput atau seperti misal ada kata-kata berbahasa Indonesia, rumput menari-nari. Nah, sama seperti itu, rumput menari-nari. Padahal menari-nari itu kan sifatnya manusia, kok diberikan ke rumput. Menari-nari itu kan seharusnya ada tangannya. Rumput menari-nari itu majaz, sama seperti itu. Itu terjadinya apa? Terjadinya musabbah, tasbih. Jadi ada perumpamaan benda mati diumpamakan seperti makhluk hidup. Sehingga maksud doyong itu adalah
roboh, maka doyong, maka yang kotor tidak diartikan doyong, melainkan diartikan roboh. Sama seperti ini, menari-nari bermakna bergerak. Jadi rumput menari-nari. Lah kata-katanya rumput menari-nari. Nah, menari-nari itu bermakna bergerak atau bergoyang. Karena kalau menari-nari, aslinya kalau dijelaskan semua, misalnya saya melihat rumput yang bergerak seperti manusia yang menari-nari. Aslinya seperti itu, panjang aslinya, ada musabah, ada musabah, ada wajah. Saya melihat rumput bergerak-gerak laksana orang yang sedang menari-nari. Disempitkan, dipotong, saya melihat rumput menari-nari. Nah itu majas menari-nari. Jadi majas yang diciptakan dari verbnya tasbih itu dinamakan isti'arah. Ini kan ceritanya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Musa dan Nabi Khidir menemukan batu tembok yang mau roboh, ingin roboh. Itu sifatnya orang yang hidup, sifatnya makhluk yang hidup, ingin roboh. Contoh isti'arah yang lain, ja'a sadun, ini contoh yang mudah untuk isti'arah. Ja'a sadun, dia teko sopo asadun macan, badan yang datang saya. Ini namanya majas atas nama isti'arah. Ini yang lebih mudah, karena roboh condong itu sulit untuk dipaham. Ini isti'arah ini. Ja'a teko sopo asadun saya. Ini makna aslinya ja'a teko sopo asadun saya kakoyo macan. Jadi macan bermakna seret atas dasar perumpamaan. Aslinya ja'a teko sopo asadun saya kakoyo macan ing dalam kendali. Jadi menjelaskan musabah dan menjelaskan musabah ya, yang menjelaskan musabah, tapi yang dimaksud adalah musabah. Saya datang lewatnya macam datang, udah pengurusan keamanan datang, mereka sebenarnya datang. Nah itu sama nama isti'arah. Aslinya telah datang mengurus keamanan yang laksana malaikat sebenarnya hijab. Nanti rasa kasihan. Jadi isti'arah ini, karena ini masuk ke grupnya tasbih. Asal lafadznya santun tapi bermakna seret. Lafadznya santun tapi bermakna seret. Kalau ini lafadznya bermakna doyong tapi dimaknai roboh. Dimaknai roboh. Yang datang makan tapi tidak. Saya lafadznya santun tapi yang dimaksud saya, karena saya laksana makan keluarannya. Berkalam sudah selesai, karena membab yang nomor 2 tentang amar. Wal amru istida'ul fi'li bil qawli mimman dunahu ala sabil wujud. Adapun yang dinamakan amar yaitu
meminta suatu perbuatan dengan menggunakan ucapan terhadap orang yang di sebawahnya atas jalan wajib. Jadi yang dinamakan amar meminta suatu perbuatan dengan menggunakan ucapan terhadap orang yang sebawahnya atas jalan wajib. Misalnya kiai menyuruh kepada santrinya untuk tidak pulang, berarti ini perintah. Berarti itu perintah. Kalau santri di bawah derajatnya kiai, berarti itu perintah. Atas jalan wajib harus dikerjakan, tidak boleh ditinggal. Wajib berjemaah misalnya, jadi kiai santri wajib berjemaah. Yang mengatakan kiai kepada santrinya, kalau tidak berjamaah dibunuh. Berarti ini perintah untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan ucapan yang diperintah orang yang sebawahnya atas jalan wajib harus dikerjakan. Kalau sesamanya itu namanya iltimas, ancaan. Kalau hitang sabun itu namanya bukan amar, bukan doa, melainkan iltimas. Kalau terhadap orang yang lebih tinggi itu namanya permohonan, permintaan, permohonan. Seperti kita kepada Allah itu namanya permohonan, doa. Atau kita kepada kiai yaitu namanya permohonan. Ya terleki itu bukan perintah, memohon. Apabila tidak mengandung wajib, boleh ditinggalkan misalnya, maka itu secara hakikatnya tidak dinamakan amar, tidak dinamakan perintah. Kulu wasrobu wirizkillah, makanlah dan minumlah. Itu secara hakikatnya bukan perintah, karena oleh tak makan, tak susah. Makan, minum itu tidak wajib. Makan dan minum itu tidak wajib, oleh tak makan. Berarti kulu wasrobu ini secara hakikatnya tidak dinamakan amar, karena boleh ditinggalkan. Jadi kalau yang dinamakan amar itu permintaan untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan ucapan terhadap orang yang sebawahnya atas jalan wajib. Tak wajib namanya bukan amar. Yang menjelaskan, tujuannya menjelaskan bahwasanya boleh makan, boleh minum, tidak dilarang. Wasiwatu adallatu alaihi if'alun. Nahu idrim wa akrim wasyrab. Intan itlaqi wa tajuludi anil qarinati. Tuhmalun alaihi illa ma dalla al-dalilu ala anna al-murad minhu an-nadlu al-ibahatu fal-manu alaihi. Adapun siwak yang menunjukkan amar yaitu memakai wasan if'al seperti idrib, inilah padanya darabaya diribu akrib, inilah namanya akroma idrib isyrab. Ini ada wahiyah. Ada pun siwat yang digunakan, ada pun siwat yang menunjukkan pada amar yaitu menggunakan wasan if'al dan yang sesamanya. Dan siwat tersebut ketika diucapkan wahiyah intelektual, dan siwat tersebut ketika diucapkan
dan sunyi dari korena. Korena itu sama dengan dalil. Dan sunyi dari korena, maka itu ditanggungkan kepada wajib. Contohnya seperti aqimus sholat. Aqimu mengentukmu sapa sira kabeh as-sholata. Ketika Allah memfirmankan ketika Allah ada dua aqimus sholat, itu berarti wajib. Karena tidak ada korenah yang menunjukkan bahwa aqimus sholat ini hukumnya sunat atau mubah. Jadi perintah Allah apabila tidak disertai dengan korenah yang menunjukkan bahwa itu mubah ataupun sunat, berarti wajib. Contohnya seperti aqimus sholat. Kecuali apabila disertai dengan sesuatu yang menunjukkan bahwasanya amal tadi itu bukan wajib, melainkan sunat atau mubah, berarti itu sunat atau mubah. Contohnya amar, lafadznya amar tapi tidak mengandung arti wajib karena ada korenah, yaitu seperti firman Allah, fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Jadi sebelum Islam itu datang, di dunia ini banyak perbudakan. Sebelum Islam datang, di dunia ini banyak perbudakan, terutama orang celang. Orang celang pasti itu tidak muda. Zaman dahulu orang miskin kadang-kala dijadikan budak, seperti Nyai Robiah ya. Nyai Robiah itu miskin, ayahnya miskin, nah ibunya miskin. Kemudian setelah ayah dan ibunya meninggal, mereka berarti budak, padahal bukan budak. Tapi orang kaya itu diambil, dijadikan budak, padahal bukan budak aslinya. Jadi perbudakan. Jadi Islam itu mau menghapus perbudakan. Maka apabila ada orang Islam punya budak, maka disunatkan untuk mengadakan akad kitabah. Kalau saja di situ dipandang baik, hukumnya sunat oleh kejaran. Hukumnya sunat mengadakan akad kitabah. Akad kitabah itu bagaimana? Misalnya saya punya budak Said, maka saya manggil Said, kamu bisa merdeka kalau saja bisa nyicil kepada saya selama setahun 100 juta. Kalau kamu bisa nyicil, kamu merdeka. Dia mau. Nah, setelah akad kitabah sah, Syahid Al-Aqo itu hasilnya tidak diserahkan kepada dia. Sebelumnya kan Syahid Al-Aqo sehari oleh 500.000 diberikan ke saya semua. Jadi umpah Syahid itu ngicok Al-Aqo oleh 500.000. Pak saya berbayar 50.000. Ini ngicok usaha haram. Pak akan berarti ngangkat perkara haram. Jadi harus diserahkan kepada saya semua. Benarnya alat oleh 500.000 harus diberikan ke saya semua. Tapi setelah akad kitabah, nanti ikalat TV alakom oleh 1 juta tidak diberikan ke saya. Ikalat TV lain nongkolong saya ingin melunas 100.000 setahun. Nah saya ini hukumnya sunat memberikan akad kitabah kepada budak saya apabila dianggap baik. Yang kebaik itu saya punya percaya bahwa bahwa budak saya itu mampu untuk mengumpulkan uang selama setahun 100 juta mampu. Misalnya harganya budak memang 100.000, saya terima yang alakon pela cuma 100 juta setahun boleh. Berarti itu saya punya pemandangan baik
Pandi Buddha sengkan. Orang Buddha yang satunya ini saking soro ala diberi akad kita akhirnya lunas. Nah kalau seperti itu tak usah diberi akad kita, berarti tidak memandang baik atau tidak memandang jujur. Orang ini tak jujur, maka tidak bisa diakadkan kita. Nah, akad kita di sini para ulama mufakat bahwasanya itu hukumnya bukan wajib, melainkan sunnah. Buktinya di zaman Kanjeng Nabi banyak sahabat yang tidak akad kita oleh Kanjeng Nabi dibiarkan. Jadi saking wajib besok kamu harus akad kita, berarti budanya harus diberi akad kita. Nah itu menunjukkan bahwa tak wajib dan hukumnya sunnah. Terus hukumnya lagi lafadznya amar tapi tidak mengandung wajib, melainkan mengandung mubah. Contohnya seperti wa'idha halaltum fastotu. Apabila kalian semua sudah tahlul, maka berburulah. Wa'idha halaltum fastotu. Apabila kalian semua sudah tahlul, maka berburulah. Orang yang sedang ihram tidak boleh berburu hewan daratan. Berburu hewan daratan kelindan. Kalau berburu burung suari ini besarnya seperti apa? Seperti ayam bakoi. Kalau berburu ayam suari ini enternya unta ya, sapi, enternya sapi, harus menyembelih sapi. Tidak boleh. Nanti kena denda menyembelih sapi. Itu sudah dijelaskan dalam kitab-kitab ilmu fikih. Jadi orang yang sedang ikram, baik ikram haji maupun ikram umroh, tidak boleh berburu, tapi khusus hewan daratan, lain dengan hewan laut. Jadi tak boleh ngangkat kambing, tak boleh ngangkat ayam orang sedang naik haji, karena itu hewan darat tak boleh ngambil seperti itu. Tapi kalau sudah tahallul, astagfirullah, silahkan berburu. Oleh yang pilih kambing setelah sudah tahallul boleh, sudah tidak dilarang lagi. Sudah tahallul, astagfirullah, maka berburulah. Kata-kata berburu itu tidak wajib. Kemarin tahallul oleh tidak berburu hewan, tidak wajib harus berburu. Ini menunjukkan halal berburu. Setelah tahallul halal boleh berburu, tidak haram. Jadi fasdul di sini bukan perintah wajib, perintah mubah. Nanti dalilnya para ulama sudah mufakat bahwa itu adalah mubah. Nah, sebenarnya dalilnya adalah zamannya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tidak mendorong untuk berburu. Berarti itu masuk ke hukumnya mubah. Lain dengan akad kitabah. Masih menurut. Kalau saja ada sahabat yang jadi ada korenah yang menunjukkan sunnah, lebih baik akad kitabah. Walaya tadi yang tikroroh,
ala sahih. Menurut kaul yang sahih, amal ini menunjukkan cukup dilakukan satu kali, tidak usah diulang-ulang. Menurut kaul yang sahih. Nah, sebaliknya berarti muqabalahnya kaul sahih berarti kaul yang tidak sahih. Kalau yang tidak sahih, amal itu menunjukkan harus dilakukan berulang-ulang, tidak cukup satu kali. Contohnya seperti perintah untuk melakukan ibadah haji, cukup satu kali. Jadi perintah dari Allah atau yang lainnya, perintah itu menunjukkan bahwa itu wajib dilakukan satu kali, hanya satu kali saja. Tapi ini menurut kaul yang sahih, berarti ada pendapat yang lain. Kamu jangan ke pasar, berarti itu satu kali. Ini beritanya. Kamu harus ke pasar sekarang, berarti sekarang atau besoknya tidak diberita lagi. Kamu ke pasar sekarang, berarti itu sekarang atau besoknya tidak diberita ke pasar lagi. Berarti cukup melakukan satu kali. Illa idadillah ad-dalilu ala positif, kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan bahwa amal tadi itu harus diulang-ulang. Contohnya seperti sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini perintah Allah untuk melaksanakan sholat 5 waktu tiap hari. Karena ada dalil yang menunjukkan Kanjeng Nabi memerintah untuk mengerjakan tiap hari. Dan juga seperti hadisnya Kanjeng Nabi di Isra itu ya, di Isra itu. Karena ada perintah dari Kanjeng Nabi. Aqimus sholah itu perintah dari Allah. Tapi ada dalil yang menunjukkan aqimus sholah itu tidak cukup satu kali, harus diulang-ulang tiap hari. Yaitu dalilnya adalah dalil Kanjeng Nabi, hadisnya Kanjeng Nabi. Jadi hadisnya Kanjeng Nabi itu sebagai dalil bahwa perintahnya Allah aqimus sholah itu tidak cukup satu kali, harus terus menerus sampai mati. Juga puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini tidak cukup satu kali bulan Ramadan. Setiap bulan Ramadan orang Islam wajib berpuasa. Karena ada dalil yang menunjukkan seperti itu. Ada muqabilahnya, kalau saya tadi sudah diterangkan. Kalau sebaliknya, perbandingannya tadi ala shahihima itu menurut kaul yang sahih, berarti ada pendapat lain yang tidak sama dengan kaul yang sahih. Itu mengandung arti mengatakan bahwa amal itu harus dilakukan berulang-ulang, tidak cukup satu kali. Itu menurut kaul yang tidak sahih. Jadi ada pendapat lain, amal itu tidak cukup satu kali, harus dilakukan terus. Misalnya saya perintah kamu ke pasar, berarti benar tidak cukup satu kali. Jadi menurut kaul yang sahih, perintah itu menunjukkan satu kali, hanya satu kali dikerjakan sudah cukup, kecuali disertai dengan dalil yang menunjukkan perintah itu harus diulang-ulang, seperti tadi sholat dan puasa bulan Ramadan. Walayak tadi al-fawrah, dan perintah itu tidak menunjukkan harus dilaksanakan segera. Karena yang dimaksud dengan perintah itu adalah mewujudkan suatu perbuatan, tidak ditertentukan pada zaman kapanpun, pokoknya melakukan. Jadi perintah tadi itu tidak menunjukkan harus dilakukan secara segera.
Tapi ada pendapat yang kedua, wakilah. Tapi ada pendapat yang kedua, amar itu menunjukkan harus segera dikerjakan. Ini ditambahkan dengan kaul yang kedua di atas. Di atas itu kan dikatakan apa? Di atas itu dikatakan muqabilahnya sahih itu amar menunjukkan harus diulang-ulang, tidak cukup satu kali. Dan di bawahnya sama, dan amar menunjukkan segera, jadi itu sama dengan muqabalahnya sahih itu kaul sahih. Jadi amar menunjukkan harus diulang-ulang, dan amar menunjukkan harus segera dilaksanakan. Wal amru bi ijadil fi'li amrun bihi wa bimala yatimmu al-fi'lu illa bihi kal amri bi salawati amrun bi taharati al-ma'diyati ila al-khair. Adapun perintah untuk mewujudkan suatu perbuatan itu berarti perintah untuk mewujudkan perbuatan tersebut dan sesuatu yang bisa menyempurnakan dengan perbuatan tersebut. Allah memerintah sholat, berarti itu Allah memerintah kepada kita untuk melakukan sholat dan sesuatu yang menyempurnakan pada sholat, itu maksudnya. Jadi wal amru bi ijadil fi'li amrun bihi wa bima ini atau kepada bihi, amrun bihi wa bima ini atau ke bihi. Jadi perintah untuk mewujudkan suatu perbuatan berarti perintah untuk melakukan perbuatan tersebut dan melakukan sesuatu yang menyempurnakan pada perbuatan tersebut. Misalnya Allah mewajibkan melakukan sholat, Allah memerintah sholat, berarti Allah memerintah sholat dan sesuatu yang menyempurnakan pada sholat. Apa sesuatu yang menyempurnakan pada sholat? Wudhu ini sesuatu yang menyempurnakan pada sholat. Jadi mentah wudhu tak sah, berarti wajib wudhu, wajib bersuci. Wajib bersuci, akela itu hukumnya wajib. Wudhu hukumnya wajib, akela hukumnya wajib. Beda orang keme kata akela, langsung wudhu, dosa, sholatnya tak sah, dosa. Harus akela, wudhu, wajib. Jadi toharo itu kan isinya banyak, suci dari najis, suci dari hadas besar, hadas kecil. Wa idza fu'ila wa ala bisawal al-fatih.